dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating. Pak Prabowo bukan hanya menggantungkan modal elektoral dukungan dari Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi. Saya kalau ditanya lagi gimana dukung Pak Prabowo, lah kok nanya sama saya itu tuh, saya ini kalah aja 15 tahun, ya kan? Ya kalau sudah seperti ini, tentu untuk merealisasikan program-program Bapak Presiden 5 tahun nggak cukup. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Selamat malam. Belum genap 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan kompleksitas persoalan bangsa. Parpol koalisi sudah bicara dukungan Prabowo 2 periode. Hanya menyebut Prabowo tanpa Gibran. Manuver parpol koalisi coba-coba menggeser Gibran di 2029. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Mas Saiful Huda dari PKB. Malam Mas Yogi. Malam Mas Huda. Ada Mas Viva Yoga, Mas Yoga. Malam, Mas Yogi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ada juga Umam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yogi. Waalaikumsalam. Sekarang boleh disebut politisi Partai Demokrat dong. Sudah sah. Oh sudah sah. Dan ada Dedek Prayudi alias Uki dari PSI. Siap. Saya mau Malam. Mas Uki. Saya mau ke PAN dulu nih, Mas Yoga, yang bikin heboh kemarin. Loh betul kan, resmi dikutip betul gitu. Memang di dalam internal PAN sedang mencoba melihat peluang 2029 ini Pak Prabowo pasti didukung, tapi mungkin ada satu slot kursi calon wapres yang bisa diisi oleh Ketua Umum. Hasil keputusan Partai Amanat Nasional di Rakernas 2025 menyatakan mendukung Pak Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali sebagai calon presiden di pemilu presiden 2029 gitu. Nah, memang banyak aspirasi dari pengurus, dari kader untuk mencalonkan kadernya sendiri, dan saya rasa itu bukan khas dari Partai Amanat Nasional gitu. Dari PSI, dari PKB, dari Demokrat, dan dari partai yang lain tentu juga memiliki kemauan dan semangat yang sama karena saking kecintaannya kepada Ketua Umum. Tapi untuk pasangan calon presiden itu semuanya tergantung kepada calon presiden dari Partai Amanat Nasional nantinya. Apakah tetap bersama dengan Mas Gibran atau ada pasangan yang baru lagi? Ini kan masih lama gitu. Jadi memang kenapa kita mendukung Pak Prabowo kembali? Pertama, karena visi Pak Prabowo itu sesuai dengan platform dan garis perjuangan Partai Amanat Nasional. Yang kedua, kita telah mendukung Pak Prabowo sudah 4 kali, dan itu dibuktikan karena faktor kesetiaan, faktor komitmen, faktor loyalitas bahwa kalau PAN itu udah sejarahnya dengan Pak Prabowo itu dengan Gerindra dengan Pak Prabowo itu bukan kawan yang ketemu di jalan, bukan. Tapi ini sama-sama berangkat dari rumah ideologi,
yang Kalau sama. gitu pernyataan Mas Edi Suparno itu ya kira-kira juga sudah lihat Mas suasana Edi kebatinan Prabowo dari- itu saking cintanya dengan ketua umumnya. oh mendorong. Saya rasa juga Mas Yuda juga Karena ada kalimat sama, testing gitu the ya water kan? gitu. Coba-coba lihat respon. Tidak testing the water karena memang bentuk saking cintanya kepada ketua umum. Jadi ya memang itu adalah aspirasi. Tetapi bagi kami Partai Amanat Nasional, siapapun pasangan dari Pak Prabowo di pemilu di Pilpres 2029 kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Oke. Prabowo. Apakah dengan Mas Gibran Atau? dengan yang lain. Oke. Karena faktor calon wakil presiden itu akan ditentukan 1-2 hari. Kita ingat pada pemilu last Pilpres minute. Sekarang terlalu jauh. 2019 itu kan ya seperti itu. Jadi sangat dinamis perubahannya dan sangat drastis. Jadi sebenarnya kalau untuk cawapres itu ya so-so aja gitu ya kan. Tidak Susu aja tapi syukur-syukur kalau betul ketua umum PAN gitu. Ya itu semuanya tergantung kepada calon presiden dan tergantung kepada takdir ilahi. Oke. Uki, Bung Uki. Siap, Eh, Pak Yogi. PAN ini kan yang paling dalam konteks ideologis, dalam konteks menempatkan figur sentral, Ya. jelas Joko Widodo dan otomatis Gibran yang sekarang jadi wapres. PSI maksudnya ya? Ya, Ya, artinya kan, PSI maksudnya. Ya. PSI ini paling dari awal figur sentral. Ya. Melihat kawan dalam koalisi ini sudah mulai, meskipun tadi dijelaskan masih jauh, Ya. tapi kan sudah mulai menyampaikan tanda-tanda bahwa PSI melihat seperti apa. Apakah ini cuman ya baru awalan deh sebagai kawan anggap aja biasa, atau memang PSI sudah menebak mungkin ini akan terjadi dalam perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, yang paling kami lihat itu adalah kesamaannya dulu ya. Baru kemudian kami memaknai perbedaan yang sebenarnya kami maknai juga sebagai sebuah kekayaan. Artinya di sini kita ada kesamaan. Bahwa kesamaan kita adalah kita sama-sama ingin melanjutkan periodenya Presiden Prabowo untuk periode yang kedua. Oke. Itu dulu ya. Sama ya, Pak. Sama, bagian yang itu ya. Juga dengan PKB. Jadi mari kita tonjolkan kesamaan dulu. Gitu dah. Terkait dengan nama-nama bacawa pres. Saya pikir sah-sah saja apabila kemudian si A partai warna biru misalnya ya memiliki bacawa pres atau jagoannya sendiri ya si A, lalu partai warna putih misalnya punya jagoannya sendiri si B, warna hijau punya jagoannya sendiri si C. Saya pikir itu sah-sah saja dan setiap partai politik juga memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan, oh jagoan saya yang ini. Tapi tentu itu semua nanti kan ada mekanisme formal di masing-masing partai dan itu semua kan masih agak lama ya, masih agak Ini lama. kan begini Bung Uki, ini Ya. kan hampir semua yang ada di sini konteksnya mendukung Prabowo 2 periode sudah pastilah. Ya, Most likely sudah akan ke sana. Ya. Persoalannya kan kunci cawapresnya kan cuma satu. betul. Nah, PSI misalnya berkali-kali mengatakan kami punya inspirasi kalau bisa ya Mas Gibran. Betul, betul. Dan ini kan sudah dikristalkan ya oleh bapak ideologis kami, oleh inspirator kami yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa periode berikutnya adalah Prabowo Gibran 2 periode. Dan itulah yang akan atau yang sekarang menjadi aspirasi kami. Itulah yang sekarang menjadi pilihan kami, kurang lebih seperti itu. Sampai hari ini. Sehingga kalau ada partai politik seperti partainya Mas Yoga itu memunculkan nama Mas. Ah, itu kan sah-sah saja. Oh, sah saja. Enggak pada merasa akhirnya terganggu kan, ya? pada akhirnya kan Pak Prabowo sendiri yang memilih. Oke. Oke. Karena ini Pak Yogi, kalau soal cawapres itu bukan soal ownership, artinya ini kadernya siapa, si A, si B, bukan. Tapi itu adalah soal compatibility, kecocokan Pak Prabowo dengan. Jadi boleh aja ya sosok di awal dimunculkan Iya, boleh apa-apa. aja kan. Oke. Apa-apa. Saya ke Mas Umam nih. Ya Partai Demokrat kan sudah nggak ada lagi lah kadernya selain ketua umum. Dan seringkali juga kita menebak tidak pernah terucap tapi muncul kayak malu-malu tapi penampilannya udah kayak calon wakil, iya kan? Jadi gimana melihat begini, mau memunculkan juga atau berbeda caranya dengan Partai Amanat Nasional? Kalau melihat ini baik-baik saja. Oke. Artinya bahwa ini adalah bagian dari sebuah dinamika berdemokrasi, tetapi
karakter koalisi dan juga bangunan koalisi saya pikir tetap masih terjaga cukup solid. Memang dalam konteks kepemimpinan sebuah leadership continuation itu akan jauh lebih baik untuk konsolidasi kebijakan, terutama kalau misal kemudian kita bicara tentang policy continuity. Maka kalau misal kemudian memungkinkan Pak Prabowo mendapatkan kesempatan 2 periode, itu akan jauh lebih visible dalam konteks membangun target-target yang lebih memungkinkan dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks macam-macam. Nah, maka di level itu gagasan atau ide untuk menghadirkan 2 periode Pak Prabowo itu sangat logik, politically logik. Adapun kemudian terkait dengan konteks positioning yang kedua, apakah kemudian dengan komposisi yang sama ataukah dengan komposisi yang berbeda sebagaimana diaspirasikan oleh sahabat-sahabat di PAN, saya pikir itu tadi saya setuju yang disampaikan Kang Uki dari PSI bahwa political chemistry itu satu hal yang kemudian memang perlu untuk dicerna oleh Presiden. Karena dalam sistem presidensial memang akuntabilitas kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden. Memang kita akan berusaha, berikhtiar, tadi yang disampaikan Pak Wamen, bahwa setiap partai tentu memiliki aspirasi untuk menghadirkan yang terbaik bagi atau menyebut tidak ada satupun partai yang tidak menginginkan ketua umumnya. Terlebih kalau misal kemudian banyak di antara kita yang mempercayai tentang teori kutel effect atau efek ekor jas. Tetapi bahwa itu menjadi sebuah otoritas yang tidak mungkin diintervensi dalam konteks pemilihan, bahwa kemudian Presiden memiliki kewenangan untuk kemudian memilih, tentu dengan berbagai kalkulasi yang ada, mulai dari elektabilitas, ideologi, kemudian cara pandang, visi, misi, sampai kemudian hal-hal yang barangkali terkait dengan idiosinkratik. Bagaimana latar belakang yang bersangkutan, apakah bisa memberikan impact atau efek elektoral yang signifikan, itu semua akan diuji. Nah, proses pengujian itu tentu bisa melewati 2 hal. Pertama, dalam konteks menghadirkan pola komunikatif. Jadi ada ruang dialogis yang dibangun di dalam internal koalisi, atau barangkali Presiden dalam konteks ini Pak Prabowo memiliki ijtihad yang lebih kuat untuk menentukan ABC dengan kalkulasi, dengan perhitungan yang lebih matang. Dari penjelasan Mas Umam ini saya makin yakin bahwa Ketua Umum AHY sedang menyiapkan untuk kursi yang lebih. Semua pihak tentu menyiapkan, kan tentu kita berharap yang terbaik. Ini kan kita semua bisa membaca. Saya mencoba ini bukan menyimpulkan, tapi melihat udah betul berarti. Nah, sebelum ke Mas Huda, kita sama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo waktu itu nyari-nyari Ketua Umumnya Mas Huda. Kita dengarkan dulu. Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Partai. Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Loh, sudah. Itu apa maksudnya? Gini sengaja. Jadi ini kan semua partai koalisi nih. Kan semuanya kan dibilang kita sama semua nih soal mendukung Prabowo bahkan dari awal, ya kan. Tapi khusus partainya Mas Ketua Umumnya sampai dicari, diawasi. Apakah ini yang membuat kemudian Caimin itu kemarin menyatakan langsung mendukung atau ada apa sih dicari-cari? Saya nggak tahu persis, tapi ini persepsi kami. Berarti PKB ini sesuatu di mata Pak Presiden. Dan sejarahnya memang betul ada kan, sempat lontang-lontung bersamaan kan gitu kan. Setahun kita bareng. Sebelum Mas Anies Viva Yoga datang. Gimana Mas, kalau PKB melihatnya satu, jadi atensi dari Presiden ya, karena memang sejarahnya pernah berpisah dengan Pak Prabowo, meskipun begitu pemerintahan terbentuk kembali lagi dengan Pak Prabowo gitu kan sampai sekarang. Sebenarnya ada 3 hal catatan di kami ya. Dulu di saat kami mencalonkan Gus Muhaimin sebagai calon wakil presidennya Mas Anies, kami merumuskan banyak agenda waktu itu. Agenda ini bagian dari evaluasi kami kira-kira 15 tahun terakhir pemerintahan yang ada di Indonesia. Lalu jadilah visi misi itu, dan di situ banyak isu, termasuk
karena kami ini termasuk representasi dari kelompok bawah di Republik ini, itu menyangkut soal pentingnya berbagai proteksi yang harus dimiliki oleh rakyat kita di bawah, baik terkait dengan akses ekonomi, akses pendidikan dan seterusnya itu. Nah, setelah kami diajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo menyampaikan dalam 3 kali forum resmi official PKB, menyampaikan bahwa beliau punya cita-cita ingin merubah sistem ekonomi kita di tengah liberalisme ekonomi yang sangat nggak terkendali ini, kembali apa yang kami sebut sebagai ekonomi konstitusi, yaitu pasal undang-undang pasal 33 undang-undang dasar kita, itu yang lalu menjadi salah satu refleksi pertama. Kenapa kemarin waktu kami audiensi kepada Pak Presiden, Caimin menyampaikan secara terbuka pada beliau di dalam forum audiensi itu, Pak, kami mendukung Bapak untuk 2 periode ke depan. Jadi semangatnya salah satunya adalah karena Pak Prabowo komitmen dan konsisten 1 tahun ini akan membawa perubahan sistem baru kembali kepada ekonomi konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat yang sama kita ingin jalannya pemerintahan ini efektif dan produktif. Itu butuh soliditas yang kuat dari partai-partai koalisi, dan karena itu semangat supaya ini tidak berjalan di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan pemerintahan Pak Prabowo yang sudah meletakkan, bahkan disebut oleh Caimin tambah lagi 5 tahun ya, pas 10 tahun gitu kan. Kira-kira pokoknya semangatnya minimal 2 periode. Caimin nih kalau begini. 2 periode. Nah, itulah yang lalu kami mempertegas 2 periode mendukung beliau, salah satunya supaya pemerintahan ini berjalan efektif dan produktif. Yang ketiga, kami menegaskan dari sepanjang sejarah rekam jejak PKB, begitu PKB masuk menjadi bagian dari koalisi, total. Kami nggak pernah setengah hati, kami totalitas. Nah, karena itu kira-kira jokes dari Pak Presiden itu kira-kira karena kami memang lama nggak pernah gabung. Karena ada kalimat beliau. perlu diawasi itu loh. Jangan dijawab dulu soal perlu diawasi, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi forum.